slide sebelumnya. Mutasi kromosom itu berbeda dengan mutasi gen ya. Pada penjelasan sebelumnya mutasi gen. Kalau mutasi gen itu lebih menjelaskan proses mutasi yang terjadi pada asam basa nitrogen ya, pada saat sintesis protein. Itu mutasi gen. Kalau mutasi kromosom, ini nanti mutasi yang terjadi pada urutan-urutan kromosom pada makhluk hidup. Misalnya kalau pada manusia itu 46 jumlah kromosomnya ya, jumlah kromosomnya ada 46. Maka mutasi kromosomnya itu yang mutasi yang terjadi pada urutan kromosom pada makhluk hidup. Entah nanti terjadi penambahan atau pengurangan pada jumlah kromosom setiap individu. Nah, itu yang dinamakan dengan mutasi kromosom ya. Secara konsep seperti ini teman-teman, ini konsep yang memang benar-benar teman-teman harus pahami betul. Ada dua bagian besar yang kita pelajari dalam mutasi kromosom. Yang pertama, mutasi atau apa ya, perubahan ya. Yang pertama dilihat dari perubahan struktur. Ternyata mutasi kromosom itu bisa terjadi dari ini, perubahan struktur. Jadi struktur kromosom itu bisa berubah. Ada macam-macam peristiwa yang menunjukkan mutasi kromosom pada perubahan strukturnya. Ada delesi di sini, ada inversi, duplikasi, translokasi, dan katenasi. Ya beberapa literatur mengatakan ada yang namanya isokromosom ya. Tapi ini kita batasi di sini, ini yang akan saya jelaskan. Lalu selain mutasi kromosom pada bagian struktur kromosom yang berubah, ternyata bisa juga dilihat dari perubahan jumlah kromosom ya. Nah, sebenarnya kalian pernah mengerjakan LKPD ya, LKPD yang menunjukkan perubahan jumlah kromosom, entah nanti terjadi pengurangan atau pertambahan. Misalnya manusia harusnya 46 jumlah kromosomnya ya, tapi rupanya pada beberapa kelainan yang ditemukan pada keturunan baru yang dihasilkan itu ada yang jumlah kromosomnya berkurang, bahkan ada yang bertambah. Harusnya 46, ada yang jadinya 45, ada yang jadinya 47 ya. Itu nanti akan kita lihat. Di berdasarkan jumlah itu ada dua, euploid dan aneuploid atau aneuploid. Jadi kita akan bahas bersama. Sekarang kita langsung lihat ini, mutasi kromosom pada bagian ini, perubahan struktur kromosom. Tadi seperti sudah dijelaskan di sini, ada beberapa peristiwa yang menunjukkan mutasi kromosom pada bagian perubahan strukturnya ya. Ada yang namanya delesi, duplikasi, inversi, translokasi, lalu ada juga yang namanya katenasi ya. Katenasi enggak ditunjukkan di slide ini. Saya langsung menunjukkan saja ya teman-teman. Delesi, bentar. Ada jembatan kedelai ya, mungkin bisa membantu teman-teman untuk mengingat ya. Untuk mengingat ini delesi, in, delesi, duplikasi, inversi, K, katrok. Nah, ini kita mencari sesuatu yang mungkin memudahkan kamu mengingatnya. Katrok. Ini saya jelasin. Apa itu DD in katrok? DD in katrok, delesi, duplikasi, inversi, K ini katenasi, T ini untuk translokasi. Katrok ini dari kata mana, nanti ada yang namanya ini ya. Translokasi itu ada namanya translokasi resiprok dan non resiprok. Jadi DD in katrok. Siapa yang namanya in di sini? Intan, in, DD in katrok. Delesi, duplikasi, inversi, katenasi, dan translokasi. Sekarang kita lihat ya, yang pertama.
delesi dari kata delete, berarti ada yang hilang. Misalkan di sini, ini adalah kromosom normalnya ya. Kromosom normalnya itu ada A, B, C, D. Kamu perhatikan yang ini ya. Kalau di yang bagian sini kamu bingung, maka perhatikan yang ini. Ini di tengah-tengah ini ada sentromer ya. Antara B dan C ini sentromernya. Nah, ini sentromernya. Lalu misalkan AB ini adalah lengan P. Ingat ya, kromosom itu kan ada lengan P dan lengan Q ya. Lalu di tengah-tengahnya itu kan tidak selalu di tengah ya, karena ada kromosom yang hanya memiliki satu lengan. Ini adalah sentromernya yang saya batasi garis merah ini. Misalnya ini adalah kromosom yang normal. Ini adalah kromosom yang normal. Jika kromosom ini terjadi mutasi dan mutasinya adalah delesi, berarti hasilnya ketika kromosom normal ini mengalami delesi, ada kromosom ya, ada apa ya, bukan kromosom, ini ada alel atau ada lokus atau ada gen. Anggap saja A, B, C, D ini adalah gen ya, gen yang akan mewarisi sifat tertentu. Akan ada gen yang hilang. Dari kata delete ya, akan ada gen yang hilang ya, bisa dari lengan P ataupun dari lengan Q. Maka ketika terjadi mutasi secara delesi, maka akan ada bagian yang hilang, sehingga mutannya seperti apa ya? Misalnya di sini kita contohkan mutannya tertinggal A, C, dan D. B-nya hilang. Karena apa? Karena terjadi delesi. Ada bagian yang hilang. Oke. Sampai sini selesai. Jadi biasanya soal akan menunjukkan soal itu ya, tinggal kalian lihat kalau ada berkurangnya gen tertentu, berkurangnya gen, harusnya A, B, C, D, terus entah A-nya yang berkurang, B-nya yang berkurang, C-nya yang berkurang, atau D-nya yang berkurang atau hilang, maka berarti itu kamu pastikan berarti ini adalah delesi. Lalu yang berikut, duplikasi berarti terjadi penggandaan. Terjadi penggandaan pada gen tertentu ya. Misalnya di sini, ini kembali lagi ya, A, B, C, D ini adalah yang normal. Lalu ketika terjadi duplikasi, ada bagian gen itu yang dicetak berulang. Lalu mutannya seperti apa? Mutannya misalnya di sini dicontohkan, lalu gen B-nya itu dicetak berulang. Harusnya B-nya cuma satu pada yang normal, tapi ketika terjadi mutasi secara ini, terjadi duplikasi sana, maka gen B-nya bertambah A, B, B, C, D. Bisa saja A, B, B, C, C, lalu D, D ya, bisa saja seperti itu. Intinya terjadi penggandaan. Ada satu gen itu tercetak berulang kali atau terjadi penggandaan. Itu untuk duplikasi. Ya, sampai sini teman-teman bisa paham ya. Jadi ini ya. Jadi yang di sini saya kasih tanda merah kayak gini, ini menunjukkan mutannya setelah terjadi mutasinya. Oke. Lalu bagaimana kalau inversi? Inversi ini mutasi yang terjadi. Jadi ada urutan kromosom itu yang terbalik. Urutan kromosom ini dia terbalik utuh ya, terbalik utuh. Ada dua jenis inversi. Ada yang disebut inversi parasentris. Ini ya, ini saya batasi. Ada yang disebut inversi parasentris. Parasentris itu perubahannya, mutasi yang terjadi kebalikannya, dia kayak berputar itu terjadi pada satu lengan ya. Misalnya ini kan AB ini tadi kan lengan P ya, lalu yang CD ini lengan Q. Misalnya dia kalau terjadi inversi secara parasentris, maka proses perubahannya itu terjadi pada hanya terjadi pada satu lengan. Oke, yang tengah-tengah ini adalah sentromernya. Ini harusnya kan AB ya, tapi ketika terjadi inversi yang parasentris, A dan B-nya itu kebalik ya, kayak dibalik atau kayak diputar, lalu urutannya menjadi terbalik.
B, A, C, D. Kalau hanya terjadi pada satu lengan, entah di lengan P ataupun lengan Q, maka itu adalah inversi parasentris. Para itu sesama. Ya, jadi perubahannya itu hanya terjadi di satu lengan, inversi parasentris. Lalu yang kedua ada yang namanya inversi perisentris. Tadi ada para, sekarang ini perisentris. Perisentris itu apa sih? Ini yang saya bedain garisnya ya. Kita kasih biru aja. Oke. Misalnya ini ya. Ini perisentris. Perisentris ini proses perubahan kebalikannya. Urutannya itu terbalik, tapi dia melewati sentromer. Ini lengan P, ini lengan Q ya. Ini sentromernya ya. Oke, coba kamu perhatikan. Ini kan yang berubah urutannya harusnya A, B, C, D. Ini B dan C kan yang bertukar ya. Dibalik, B dan C-nya dibalik. Jadi urutannya lalu A, C, B, D. Ini melewati sentromer. Ya, melewati sentromer dan kita bisa lihat bahwa perubahannya itu terjadi di lengan P dan juga di lengan Q. Nah, ketika urutannya dibalik atau ada bagian fragmen tertentu yang mengalami kebalikan urutan dan itu melewati sentromer, maka ini yang disebut inversi perisentris. Ya, ini yang disebut inversi perisentris. Sekarang pertanyaannya untuk teman-teman, coba kalian perhatikan yang gambar B ya, yang di sini. Ini ya. Ini kromosom normalnya yang ini A, B, C, D, E, F, G, H. Lalu terjadi inversi, lalu perubahannya di sini. Berarti perubahannya ini inversi yang parasentris atau perisentris? Saya nanya ke siapa ya? Yang bagian B ini coba teman-teman perhatikan ya. Kalau parasentris itu dia hanya terjadi perubahannya urutannya kebalik, lalu hanya terjadi pada satu lengan. Kalau perisentris itu terjadi pada dua lengan yang melewati sentromernya. Saya mau nanya ke J saya. Bisa di bagian B ini inversi. Ini lihat ya. A, B, C, D ya, yang di bold biru ini adalah bagian yang berubah ya. Yang di bold biru ini adalah bagian yang akan mengalami mutasi, lalu perubahannya seperti ini. D, C, B. Ini inversi yang parasentris atau yang perisentris? Perisentris, Pak. Apa? Perisentris. Perisentris. Perisentris atau parasentris? Perisentris bukan, Pak? Kalau kalau perisentris itu dia akan melewati sentromer. Ini kan sentromernya di sini. Kalau parasentris itu perubahannya hanya terjadi pada satu lengan, pada lengan yang sama. Kalau perisentris itu dia perubahannya itu melewati sentromernya. Kalau ini terjadi di lengan yang sama, perubahannya terjadi di lengan yang sama atau terjadi di kedua lengannya? Sama, Pak. Berarti yang parasentris. Yang parasentris. Oke. Coba teman-teman perhatikan ini ya. Jadi A, B, C, D ini semacam diputar ya. B, C, D ini kayaknya diputar, dibalik, lalu urutannya menjadi D, C, B. Jadi inversi itu jadi proses perubahan. Jadi kayak berputar. Fragmen DNA pada kromosomnya itu dia berputar lalu urutannya menjadi terbalik seperti ini. Jadi kalau parasentris dia hanya terjadi pada satu lengan. Kalau perisentris itu perubahannya terjadi pada dua lengan biasanya. Misalkan yang ini ya, misalkan yang ini. Harusnya urutannya A, B, C, D. Lalu ini kan yang berubah C urutannya menjadi A, C, B, D. B kan itu dari lengan P, C kan dari lengan Q. Jadi
eh, proses perubahannya ini kan melewati sentromernya, lalu ini terjadi di kedua lengannya, lengan P dan lengan Q, sehingga ini disebut inversi perisentris. Slide ini menunjukkan yang inversi, ini yang parasentris. Coba teman-teman perhatikan ya. Yang di atas ini parasentris, ABCD ini yang dibalik CB DCB ini parasentris, sedangkan yang perisentris itu lengannya itu semacam dibalik ya. Misalnya yang terbalik ini adalah dari BCDE FG. Kalau ini kan akan semacam diputar ya, diputar atau dibalik. Lalu urutannya menjadi AGF EDCB. Kenapa EDCB? Karena memang dia semacam dibalik, lalu urutannya itu nanti terbalik. Ya. E-nya yang di awal ya, E, D, C, B. Jadi urutannya terbalik. Ini kan kalau misalnya kita baca dari kanan ke kiri kan jadinya B, C, D, E. Tapi karena terjadi inversi, diputar lalu urutannya terbalik jadinya E, D, C, B. Itu inversinya. Oke, terima kasih saya yang sudah bantu. Sekarang kita lihat yang ini. Translokasi. Kalau tadi delesi, duplikasi, inversi itu terjadi pada kromosom-kromosom yang homolog ya. Jadi mereka yang memiliki kode genetik yang sama. Sedangkan translokasi itu dia terjadi mutasi yang terjadi pada kromosom yang bukan homolognya. Ya. Kromosom yang bukan homolognya. Misalnya, berarti ada dua jenis kromosom ya yang berbeda karena bukan homolog. Misalnya di sini, ini saya gambarkan seperti ini teman-teman. Ini untuk menunjukkan translokasi. Ini adalah kromosom A. Kita sebut saja ini kromosom A. Lalu ini kromosom B. A dan B ini kromosom yang normal ya. Kromosom B. Misalnya kromosom A ini dia menempati urutan kromosom nomor 1, lalu B ini urutan kromosom nomor 2, misalnya seperti itu. Maksudnya apa sih Pak? Misalkan ini kromosom manusia. Kromosom manusia kan urutannya kan dari nomor urut 1 sampai nomor urut 23 ya. Karena kromosom itu berpasangan nomor urut 1 sampai nomor urut 23. Misalkan A dan B ini mereka menempati kromosom nomor urut 1 dan nomor urut 2. Nomor urut 1 kan tentu dia mewarisi sifat tertentu, nomor urut 2 dia mewarisi sifat tertentu. Dan keduanya ini kan non homolog ya. A, B, C, D lalu 1, 2, 3, 4. Mereka mempunyai sifat yang berbeda. Jadi mutasi kromosom yang terjadi secara translokasi itu melibatkan kromosom yang non homolog, ada A dan B. Ini yang normal. Bagaimana kalau terjadi translokasi? Ada dua jenis translokasi juga, yang namanya translokasi resiprok dan yang kedua translokasi non resiprok. Ya. Kalau translokasi resiprok, translokasi ya berarti terjadi perpindahan lokasi dari kromosom 1 ke kromosom lain yang non homolog, yang bukan homolognya. Nah, ini resiprok, translokasi resiprok. Coba teman-teman perhatikan. Ini urutannya, ini yang normal yang di bagian atas. Tapi ketika terjadi mutasi translokasi resiprok, ini ini A dan B ini kan pindah ke sini, pindah ke kiri, pindah ke kanan, lalu nomor 1 dan 2 pindah ke bagian kiri. Jadi terjadi pertukaran antara kromosom nomor urut tertentu ke nomor urut kromosom yang lain, lalu saling bertukar. Jadi saling bertukar. Sini yang kita lihat, oh ini AB dia pindah ke kromosom sebelahnya, terus nomor 1, 2 pindah ke kromosom sebelahnya. Jadi kalau perubahannya terjadi pada kedua kromosom yang non homolog ini, maka ini
disebut translokasi yang resiprok. Ya. Translokasi resiprok jika dari kedua kromosom yang non homolog ini itu terjadi saling tukar, translokasi. Perpindahannya itu saling. Jadi kromosom yang B ini, nah ya, jangan pakai B, kayaknya pakai AB kamu. Misalnya di sini kita pakai ini aja ya, angka Romawi 1, ini angka Romawi 2 ya. Oke. Jika terjadi mutasi, translokasi, mutannya akan seperti ini. Kromosom angka Romawi 1 dan kromosom angka Romawi 2 itu mereka bertukar kromosomnya ya. Maka di Romawi 1 menjadi urutannya berubah menjadi 1, 2, CD, sedangkan angka Romawi 2 menjadi AB, 3, dan 4. Itu translokasi yang resiprok. Translokasinya terjadi di kedua kromosom yang non homolog. Lalu satu lagi, translokasi yang non resiprok. Kalau translokasi yang non resiprok itu terjadi perpindahan, tapi satu kromosom akan mengalami pertambahan hasil translokasi, sedangkan satu kromosomnya itu kehilangan. Jadi tidak terjadi di kedua kromosom yang non homolog ini, tapi hanya satu yang akan memindahkan kromosomnya ya. Misalnya di sini contoh di sini, kalau translokasi yang non resiprok, angka Romawi 2 ini dia kehilangan atau berkurang kromosom yang nomor 1 tadi ya, yang memiliki kode 1. Kode 1 ini pindah ke kromosom angka Romawi 1 di sini. Jadi angka Romawi 1 ini, kromosom angka Romawi 1, dia ketambahan kromosom. Ya, 1 A, B, C, T. Lalu kromosom yang angka Romawi 2 dia kehilangan kromosom 1. Translokasi yang non resiprok. Jadi ini perubahannya hanya terjadi pada satu kromosom yang non homolog. Satu mengalami pertambahan, yang satu mengalami kehilangan. Itu translokasi yang non resiprok. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Oke, sepertinya tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, mutasi pada bagian perubahan struktur masih ada satu lagi ya. Yang ini, katenasi. Katenasi ini perubahan kromosom akibat pasangan kromosom homolog itu kedua ujungnya itu saling melekat satu sama lain. Ya, gambar ini menunjukkan katenasi. Katenasi itu hasil akhirnya atau mutannya itu kromosomnya itu terhubung satu sama lain lalu membentuk cincin. Membentuk cincin seperti ini. Ini membentuk lingkaran. Prosesnya seperti apa? Misalkan ini kromosom ABC ini homolog, lalu ada kromosom KLM, kiri kanan ini kan homolog. Nah, ketika terjadi mutasi, perubahan struktur secara katenasi, itu akan terjadi perubahan di sini. Jadi di setiap ujungnya, coba kalian lihat ya di bagian terakhir ini. Di setiap ujungnya itu memiliki kode yang sama. Ini C, ini terjadi perubahan ABC, lalu di sini menjadi CLM, ya, jadi CLM. Lalu perhatikan di sini, karena ini ujungnya M, maka pasangan yang satunya lagi memiliki ujung yang sama juga. Ini M, L, K. Lalu di sini kan K. Di ujung yang sini juga terjadi perubahan, terjadi mutasi, lalu ujungnya juga sama-sama memiliki kode genetik yang sama ya, K juga. Lalu di sini ABC, lalu di sini ABK. Jadi perubahan struktur secara katenasi itu di kedua ujung kromosomnya.
Jadi di ujung-ujung kromosomnya itu akan memiliki kode genetik yang sama, sehingga apa? Ini memungkinkan mereka akan melekat satu sama lain dalam membentuk cincin. Harusnya kan posisi normalnya seperti ini. Tapi ketika terjadi mutasi secara katenasi, ya, jadi ada perubahan sedemikian rupa yang memungkinkan kromosom-kromosom ini saling melekat satu sama lain, ya, saling melekat satu sama lain dengan kromosom homolognya. Nah, lalu syaratnya apa? Atau perubahannya apa yang terjadi? Ini di kedua ujungnya itu memiliki kode genetik yang sama. A ini akan melekat dengan kromosom satunya yang ujungnya A, C juga ini akan melekat dengan kromosom satunya yang ujungnya C, M juga akan melekat dengan kromosom satunya yang ujungnya M, begitupun yang K. Nah, inilah yang disebut dengan katenasi. Jadi katenasi itu membentuk cincin, sedangkan inversi ini tadi urutannya semacam diputar, ya, diputar lalu urutannya menjadi terbalik, ada parasentris perisentris, lalu ada translokasi, pindah lokasi. Ini melibatkan kromosom yang non homolog, ya, melibatkan kromosom yang non homolog, lalu ada duplikasi penggandaan, lalu ada delesi, kehilangan. Itu mutasi kromosom pada perubahan strukturnya, ya. Ya, biasanya paling kalau soal ya tinggal ada gambar kayak gini, ya, gambar-gambar gen seperti ini, lalu tinggal kalian lihat perubahannya terjadi di bagian yang mana, apakah dia terjadi secara inversi, duplikasi, atau delesi, ya, atau katenasi. Sekarang kita ke bagian yang berikut, teman-teman. Tadi kita sudah lihat, ya, perubahan kromosom berdasarkan ini, ya, dilihat dari perubahan strukturnya. DD in Catrock itu yang diingat kalau perubahan struktur. Lalu yang berikut, berdasarkan jumlah, perubahan jumlah kromosom, mutasi yang menyebabkan terjadinya perubahan jumlah kromosom. Itu ada dua, euploid dan aneuploid. Oke. Lalu euploid ini nanti dibagi lagi menjadi dua. Ya. Euploid ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu autopolyploid dan allopolyploid. Ini kita langsung ke pengertiannya, ya. Ya, ini euploid. Euploid ini nanti menyebabkan salah satu proses, bukan salah satu proses. Euploid ini nanti bisa juga menyebabkan terjadi yang namanya polyploid pada kromosom, ya. Euploid ini perubahan urutan kromosomnya itu terjadi pada keseluruhan kromosom. Lalu diberi akhiran ploidi, keseluruhan kromosom. Misalnya apa? Misalkan manusia kan kita punya kromosom urutan ada 46 buah, ada 23 pasang. Jadi nomor urutnya kan ada nomor urut 1 sampai 23, ya. Jika mutasi jumlahnya itu terjadi secara euploid, maka dari kromosom nomor urut 1 sampai nomor urut 23 itu semuanya mengalami perubahan. Itu kalau yang euploid. Sehingga eu itu artinya sejati. Jadi perubahannya itu sejati, terjadi secara keseluruhan dari nomor urut 1 sampai nomor urut terakhir, tergantung jenis jenis organismenya. Misalnya nyamuk itu kan ada yang hanya punya jumlah kromosomnya 8, berarti kan pasangannya hanya ada 4. Berarti dari nomor urut 1 sampai nomor urut 4 semuanya terjadi perubahan. Perubahannya itu bisa bertambah jumlah kromosomnya atau bisa berkurang jumlah kromosom. Ya, bisa bertambah atau bisa berkurang. Kalau euploid berarti perubahannya terjadi di seluruh urutan kromosom. Akibatnya apa? Kromosomnya bisa lalu harusnya individu baru itu diploid karena mengalami euploid, kehilangan atau kekurangan satu kromosom, lalu semuanya menjadi haploid bisa. Diploidi, kalau 2N haploid, ya ini
sebenarnya yang normal ya, diploidi. Lalu triploidi, ya. Jadi urutan kromosomnya misalnya harusnya diploid, tapi karena terjadi perubahan jumlah secara euploid, maka dari nomor urut 1 sampai nomor urut 23 itu tidak diploid tapi menjadi triploid. Nah, lalu ada tetraploidi, karena kromosomnya bukan 2N tapi dia menjadi 4N. Ada pentaploidi, ada hexaploidi, ya, itu bisa. Jadi kalau dia lebih dari satu, nah, lalu itu disebut poliploidi, ya. Disebut poliploidi. Karena apa, perubahan jumlah kromosomnya itu lebih dari satu, ya, diploid, triploid, tetraploid, pentaploid, hexaploidi, itu disebut juga poliploid. Jadi kata kuncinya adalah kalau euploid itu perubahannya terjadi secara menyeluruh dari kromosom nomor urut 1 sampai nomor urut terakhir. Sedangkan yang aneuploid berarti tidak sejati, ya. Ini biasanya mutasinya diberi akhiran ini, somi, monosomi, disomi, trisomi, dan lain-lain. Ini proses perubahannya kebalikan dengan euploid, ya. Kalau aneuploid itu perubahannya hanya terjadi pada sebagian pasangan, bisa hanya di beberapa atau sebagian, misalnya hanya di nomor urut tertentu, misalnya perubahannya terjadi pengurangan di nomor urut 1 misalnya. Ya udah, berarti hanya nomor urut 1 yang mengalami perubahan, atau di nomor urut 21 terjadi penambahan menjadi trisomi di nomor urut 21, maka itu disebut aneuploid. Jadi aneuploid itu proses perubahan kromosom, ya, itu hanya terjadi di sebagian kromosomnya, ya, perubahan jumlahnya hanya terjadi di sebagian kromosomnya, enggak semua, 1 atau 2 atau di 3, ya, 3 urutan kromosomnya yang terjadi perubahan jumlah. Itu bedanya euploid dan aneuploid. Kalau kamu melihat ada kelainan, misalnya lalu mutannya itu ada ketambahan kata ploidi di belakang, berarti itu yang euploid, berarti semua jumlah kromosomnya terjadi perubahan, semua urutan kromosomnya terjadi perubahan. Kalau ada berakhiran somi, maka ini aneuploid. Akibatnya apa kalau terjadi perubahan jumlah kromosom bagi yang euploid maupun yang aneuploid? Ada dua kemungkinan. Yang pertama, kalau menghasilkan keturunan dan keturunannya ini bisa hidup, maka akan terjadi yang namanya kelainan. Kelainan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua apa? Ini. Kalau tidak tumbuh, ia akan mengalami letal atau kematian. Jadi proses perubahannya ini, ya, letalnya, perubahan jumlah ini menyebabkan apa? Ketika ada individu baru tetap hidup, ini biasanya mengalami kelainan. Lalu ada yang juga memang tidak bertahan hidup lalu mengalami kematian, bisa mati pada saat lahir, atau bisa saja pada saat masih kecil lalu mengalami kematian, ya, karena terjadi perubahan jumlah kromosom bagi yang euploid maupun aneuploid. Oke, ini teman-teman, ini menjadi konsep dasar teman-teman, ya. Perubahan jumlah ini biasanya terjadi pada saat pembelahan sel secara meiosis. Ya, perubahan jumlah kromosom ini sebenarnya terjadi pada gonosom, ya. Karena sel-sel kelamin itu kan yang biasa akan mengalami pembelahan meiosis, ya, dari diploid menjadi haploid, ya, lalu nanti terjadi fertilisasi, kan, lalu menghasilkan individu yang diploid, ya. Saya gambarkan ulang lagi. Kenapa harus terjadi meiosis? Ini, ya, ini 2N, ini gonosom yang 2N. Jadi harus terjadi pembelahan sel secara meiosis. Meiosis itu kan ada meiosis 1, meiosis 2. Ini masih 2N, ya.
Jadi kalau 10 pernah saya sudah pernah disinggung walaupun hanya sepintas. Lalu hasil akhir dari meiosis kan biasa menghasilkan 4 sel, 4 anakan sel yang semuanya haploid ya, menjadi N. Oke. Fungsinya apa? Ya jika N ini membuahi, misalnya ini yang jantan ya, lalu membuahi sel telur yang N, membuahi sel telur yang N. Nah, misalnya membuahi sel telur yang N ya, misalnya ini versus. Lalu kan akan menghasilkan keturunan yang 2NN. Oke. Jadi itu meiosis itu dia terjadi di mana? Terjadi di kromosom yang menentukan jenis kelamin, kromosom kelamin. Terjadi meiosis, lalu untuk menghasilkan keturunan baru kan ada peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina ya. Dan setelah terjadi meiosis terjadi perubahan kromosom haploid ya. Jadi ketika sperma yang haploid membuahi sel telur yang haploid, itu akan menghasilkan individu baru, keturunan baru yang bersifat diploid ya. Oke, ini keturunan barunya. Gitu ya. Jadi perubahan jumlah kromosom ini terjadi karena apa? Karena ini gagal berpisah. Jadi gagal berpisah pada saat pembelahan meiosis sel kelamin. Gagal berpisahnya itu bisa pada saat meiosis 1. Ini ya. Ini sel kelamin dewasa yang akan mengalami meiosis. Ini ya. Ketika gagal berpisah pada pada meiosis yang pertama, ketika gagal berpisah pada meiosis yang pertama, ini nanti akan menghasilkan 4 sel anakan seperti ini. Ini yang digambarkan ini untuk yang jantan ya, karena pada sel telur kan biasa hanya akan ada 1 yang berkembang. Ini yang perlu kamu ingat. Jadi ketika gagal berpisah pada meiosis 1, anakannya bisa saja memiliki kromosom ini N+1, N+1, N-1, N-1. Itu jika terjadi gagal berpisah pada meiosis yang pertama. Kalau gagal berpisahnya pada meiosis yang kedua, ini kursornya hilang. Nah, jika gagal berpisahnya pada meiosis yang kedua, ini ya gambar yang kanan. Nah, ini kan harusnya normalnya kan kayak gini ya. Normalnya kayak yang di gambar sebelah sini. Ini akan keturunannya hasil akhirnya kan sama-sama N ya, N. Jika gagal berpisah pada meiosis kedua, maka hasil akhirnya bisa seperti ini. N+1, N-1, N. Nah, ini yang harus menjadi konsep perlu kamu ingat juga, karena bisa saja soalnya menanyakan seperti ini. Jika sel sperma ketika pembelahan meiosis gagal berpisah pada meiosis yang kedua, lalu hasil pembelahan meiosis ini membuahi sel telur yang normal. Sel telur yang normal kan berarti ya X ya. Lalu kemungkinan keturunan yang dihasilkan seperti apa? Maka kemungkinan keturunan yang dihasilkan seperti apa ya? Maka silakan kamu menggunakan konsep ini. Kalau N+1 disilangkan dengan N, berarti kan ada 2N+1, berarti ada trisomi ya. Kalau N kurang 1, berarti N2N kurang 1, berarti tinggal N-1 ya, berarti harusnya diploid dia menjadi haploid ya. Ntar saya gambarkan aja di sini. Misalnya soalnya kayak gini. Gagal berpisah pada meiosis yang kedua, sel spermanya gagal berpisah pada meiosis kedua, dan dia membuahi sel telur yang normal. Sel telur yang normal ya pasti N ya. Kalau N+1, kemungkinan keturunan yang dihasilkan N+1 disilangkan dengan N. Hasil akhirnya apa? Ini kan nanti akan ada 2N+1 ya. Berarti dia tambahan 1 menjadi trisomi. Kalau N-1
disilangkan dengan N. Ini kan 2N min 1, berarti ini bukan 2N tapi hasil akhirnya ini nanti jadinya haploid. Jadi keturunannya itu jadinya apa, monoploid atau monosomi, karena harusnya diploid, harusnya disomi, ya dia malah berkurang, ya gitu ya teman-teman. Jadi kemungkinannya, lalu kalau n plus n ya tetap akan 2n yang di sini ya, n plus n ini tetap 2n, kalau ini n plus n juga tetap 2n. Maka kemungkinan keturunan yang dihasilkan jika sel sperma itu gagal berpisah pada meiosis yang kedua, dan jika dia membuahi sel telur yang normal, maka kemungkinan keturunannya yang dihasilkan akan seperti ini. 2n plus 1 berarti ada trisomi, 2n kurang 1 ada monosomi, lalu ini yang normal. Maka kamu bisa ini, kalau trisomi berarti itu kelainannya disebut apa, kalau monosomi kelainannya disebut apa. Kemungkinan yang terjadi ketika terjadi mutasi kromosom yang terjadi secara euploid maupun aneuploid ya. Jadi itu ya teman-teman gambarannya kalau ada soal seperti itu. Ini keterangan lebih lanjut. Jadi tadi euploid itu mutasi yang terjadi dan menyebabkan perubahan kromosom di semua urutan kromosom makhluk hidup. Ini normalnya kan diploid ya. Normalnya diploid seperti ini 222. Nah, ketika terjadi mutasi dan itu mutasinya euploid, misalnya ketambahan 1 menjadi triploid, maka semuanya menjadi triploid. Nomor urut 1 sampai nomor urut 4 triploid. Kalau tetraploid terjadi mutasi lalu ada tetraploid, maka semuanya tetraploid dari nomor urut 1 sampai nomor urut terakhir tetraploid. Kalau terjadi pengurangan menjadi monoploid, maka dari nomor urut 1 sampai nomor urut terakhir akan seperti monoploid juga. Oke, gitu ya gambaran yang euploid. Lalu yang aneuploid ya, ini ya. Aneuploid itu hanya di sebagian ya. Misalnya ini nomor 1 sampai 4 jumlah kromosomnya, ini contoh aja ya. Ini ada nomor 1 sampai nomor 4 ya. Urutan kromosomnya ada 8 pasang. Nah, jika terjadi, dia hanya terjadi pada sebagian, misalnya terjadi monosomi, maka di urutan tertentu itu yang harusnya diploid dia terjadi pengurangan hanya di nomor urut tertentu. Kalau nulisomi itu 2n kurang 2 berarti hilang, ya berarti hilang. Biasanya ini akan menyebabkan kematian, akan menyebabkan letal atau kematian jika urutan kromosom tertentu itu hilang, karena ini 2n kurang 2 nulisomi, letal ya, letal atau mati ya, meninggal. Lalu kalau trisomi ini ya, misalnya di urutan tertentu terjadi pertambahan lalu menjadi trisomi. Ya, trisomi ini kita lihat ada sindrom Klinefelter, ada sindrom Edwards, sindrom Down, itu terjadi trisomi di urutan-urutan tertentu. Lalu monosomi, ada monosomi ganda, ada trisomi ganda. Kalau monosomi ganda itu berarti terjadi di lebih dari ya kalau ganda kan biasanya berpasangan ya. Ada 2 urutan kromosom yang terjadi monosomi, terjadi pengurangan kromosom. Kalau trisomi ganda berarti ada di 2 urutan yang mengalami trisomi. Sampai sini teman-teman bisa paham ya. Kelainan-kelainan yang terjadi ya. Oke, ini kelainan-kelainan yang terjadi pada manusia yang disebabkan oleh perubahan jumlah kromosom ini yang aneosomi ya, aneosomi, karena di sini diakhiri dengan somi. Sindrom Down itu jumlah kromosomnya 47 karena apa? Karena terjadi trisomi di kromosom nomor 21. Ya. Sindrom Klinefelter ini juga terjadi trisomi. Trisominya di bagian mana? Di sel kelaminnya. Dia ada tambahan kromosom X.
Ya, ada tambahan kromosom X di sel kelamin sehingga dia memiliki 47 kromosom. Berarti di trisominya di kromosom nomor urut 23 ya. Ini biasa terjadi pada anak laki-laki ya, yang sindrom Klinefelter. Lalu sindrom Turner ya, sindrom Turner ini monosomi ya pada anak perempuan. Ini terjadi pada nomor urut 23 ya yang menentukan jenis kelamin. Harusnya kan perempuan XX ya, tapi dia hanya ada X, kromosomnya tidak berpasangan X0 sehingga memiliki 45 buah kromosom. Lalu ini ada kromosom ekstra Y ya. Lalu ada trisomi X, ada 3X. Lalu ada sindrom Cri-du-Chat. Cri-du-Chat ini eh, apa? Terjadi delesi di kromosom nomor 5. Ya, terjadi delesi di kromosom nomor 5, ada sifat yang hilang ya, ada kromosom yang menentukan sifat, lalu itu terjadi delesi dan ini keturunan yang dilahirkan memiliki suara seperti kucing dan meninggal pada saat bayi atau enggak ketika masih kecil itu akan meninggal ya. Delesi, hilang. Ya, ini sindrom Down ini ya. Tadi trisomi pada urutan yang ke-21. Lalu sindrom Down ini apa terjadi ini ciri-ciri khasnya seperti ini ya, jari-jarinya pendek, tubuh pendek, wajah bulat lebar, biasanya ini memiliki keterbelakangan mental ya. Terjadi trisomi juga ya, terjadi trisomi, kromosomnya menjadi harusnya kan 44 autosom dan sel kelamin XY atau XX, tapi karena terjadi penambahan trisomi lalu urutan kromosomnya ini kan totalnya menjadi 47. Lalu ini sindrom Patau, trisomi pada autosom nomor urut 13 sampai 15, antara 13 sampai 15 ya. Antara 13 sampai 15 ini ciri khasnya biasanya seperti ini. Bibirnya sumbing. Lalu ini sindrom Edward, ini trisomi pada autosom. Bisa di urutan 16, 17 sampai 18. Jumlah kromosomnya itu 47. Lalu ini Klinefelter ini ya, ini juga trisomi, dia ketambahan ekstra X pada anak laki-laki. Ini lalu tandanya apa? Biasanya pertumbuhan seksual sekundernya itu mengalami kelainan ya. Suaranya itu nyaring seperti perempuan, lalu apa? Yang muncul struktur seperti payudara, jenis apa kelaminnya itu mengecil. Jadi dia memiliki ciri khas yang lebih mirip perempuan, tapi dia itu sebenarnya laki-laki. Ini biasa terjadi pada anak laki-laki, sindrom Klinefelter ini. Lalu sindrom Jacob, ya, ini juga trinosom pada gonosom dan ini hanya terdapat pada anak laki-laki, ketambahan 1Y sini ya. Ini rata-rata IQ-nya di bawah normal ya, yang mengalami kelainan seperti ini lalu memiliki perilaku yang sadis, ya, berwatak kriminal, ya, berwatak kriminal dan ini ya ketika terjadi perampokan, pemerkosaan, pembunuhan, ketika dicek ya beberapa fenomena, beberapa kasus itu menunjukkan bahwa orang-orang yang melakukan kejahatan ini mengalami keterbelakangan mental. Dan ketika diamati, ya ternyata ini terjadi trisomi di bagian gonosom. Ini terjadi pada anak laki-laki. Ya, sindrom Turner ini ya, ini pada anak perempuan ya mengalami monosomi pada gonosomnya. Ini biasanya mandul ya, tanda-tanda mandul, tubuh pendek, lehernya pendek, lalu biasanya mengalami kemandulan, tidak mengalami menstruasi seperti wanita pada umumnya. Ini gambarannya ya. Ini sindrom Turner ya. Oke, ini Cri-du-Chat tadi ya, ini terjadi delesi pada kromosom nomor 5. Biasanya mengalami kematian ya. Biasanya mengalami kematian kalau nggak pada saat bayi, ketika masa anak-anak itu akan mengalami kematian.
Lalu progeria ini juga salah satu efek dari mutasi kromosom, kepalanya membesar seperti ini ya. Oke, kita lihat yang berikut. Sebenarnya apa sih keuntungan dan kerugian? Mutasi itu tidak selalu melulu soal kerugian. Ketika itu terjadi pada manusia, memang akan mengalami kelainan. Dan kalau pada manusia kebanyakan soal kecatatannya. Terjadi kelainan, keterbelakangan mental, dan lain-lain. Tapi ketika mutasi ini terjadi pada tumbuhan itu biasanya bersifat menguntungkan ya. Kalau pada tumbuhan ya. Kita lihat ini untuk analisa biologi, untuk kemoterapi, dan untuk budidaya tanaman pangan. Euploid, perubahan kromosom yang terjadi secara menyeluruh, itu kebanyakan terjadi pada tanaman. Pisang, kamu makan pisang ya? Jarang kita menemukan, makan buah pisang itu menemukan biji pisang. Di Jawa kan ada apa? Pisang apa sebenarnya? Pisang kelutu, kamu tahu pisang kelutu ya? Pisang kelutu itu pisang yang ketika makan itu bijinya gede-gede, tapi itu kan nggak bisa ditanam juga, mengalami kemandulan. Eh, Kemarin saya mencoba untuk ya mencari referensi, ternyata ya pisang-pisang yang kita makan itu sebenarnya mereka mengalami mutasi, ya mutasi baik yang secara lebih ke mutasi yang euploid ya, dan itu biasanya mengalami polyploid. Misalnya diploid lalu dia eh, bunga pada pisang yang diploid, dia menyerbuki pisang yang monoploid, lalu menghasilkan triploid. Itu masih akan menghasilkan buah, tapi buahnya tidak menghasilkan biji. Sehingga perkembangbiakan generatif pada pisang itu kan nggak berfungsi ya. Generatif itu kan menggunakan biji, dan biji pisang itu kan nggak ada. Maka pisang ketika diperbanyak menggunakan apa? Tunas, yang merupakan bagian dari reproduksi vegetatif, bukan generatif. Generatifnya apa? Nggak ada. Karena apa? Mengalami eh, perubahan jumlah kromosom yang terjadi secara euploid, secara menyeluruh. Ya. Itu jadi semua jenis pisang, hampir semua jenis pisang yang kita makan tidak memiliki biji ya. Kehilangan kemampuan reproduksi secara generatif, memperbanyak keturunan secara generatif. Maka buah-buah tanpa biji yang kita beli di supermarket, yang kita makan, itu sebenarnya bagian dari mutasi, hasil dari mutasi yang polyploid. Ya, awalnya buah tanpa biji direkayasa sedemikian rupa, bisa terjadi secara alami, bisa juga terjadi secara buatan. Kalau secara buatan kan itu dengan bantuan manusia ya. Misalnya kita menghilangkan tanaman satu dengan tanaman yang lain. Kalau tadi sesama pisang, tadi di slide ini kan, oh ya, saya belum jelasin ini. Yang euploid itu kan ada yang aloploidi ya. Oh ini. Ada yang auto, nah ini. Ada yang autopolyploid dan ada yang allopolyploid. Yang auto ini eh, dia itu terjadi mutasi, tapi mutasi yang terjadi pada spesies yang sama, masih jenisnya sama, spesies sama. Misalnya tadi pisang ya, atau semangka dengan semangka, atau pisang dengan pisang, lalu mengalami mutasi, eh, lalu menghasilkan buah tanpa biji. Kalau allopolyploid itu mutasi yang terjadi pada spesies yang berbeda. Ini bisa terjadi secara alami maupun secara buatan, dan kebanyakan terjadi pada tumbuhan. Tumbuhan itu kan menghasilkan bunga, bunga lalu di dalam bunganya kan ada ovariumnya, ada sel kelurnya, dan juga ada serbuk sarinya. Serbuk sari itu kan akan dibawa oleh serangga, akan dibawa oleh angin untuk menyerbuki. Nah, jika serbuk sarinya itu jatuh pada organisme yang masih sesama jenis, terjadi pembuahan, penyerbukan, pembuahan, lalu misalnya menghasilkan buah tanpa biji, maka ya ini bisa saja terjadi mutasi. Dan mutasi ini ya terjadi berulang-ulang kali dalam kurun waktu yang lama. Pisang yang sekarang kita makan tanpa biji berarti mutasi ini sudah terjadi sekian lama ya. Semangka tanpa biji, jeruk tanpa biji, apalagi jambu tanpa biji, alpukat tanpa biji, itu termasuk ini eh, mutasi kromosom yang terjadi secara euploid. Itu ya. Kalau pada hewan ada nggak Pak yang terjadi secara euploid? Ada.
Lebah. Lebah itu dia monoploid. Lebah itu kan yang bertelur ratunya ya. Ratunya yang menghasilkan telur tapi tanpa pembuahan. Ya, lebah, beberapa jenis serangga kutu-kutuan itu juga mereka bisa menghasilkan telur tapi tanpa pembuahan. Dan biasanya bersifat apa ya, haploid ya, monoploid. Jadi kromosomnya itu tidak berpasangan ya, monoploid semua. Itu beberapa hewan seperti komodo itu juga bisa bertelur tanpa terjadi pembuahan. Komodo yang betina ya bisa bertelur eh, tanpa mengalami pembuahan oleh si jantan. Tapi biasanya telur yang dihasilkan oleh komodo ini itu biasanya hanya menghasilkan jenis kelamin yang laki-laki. Kalau bertelurnya tanpa pembuahan oleh sperma, akan menghasilkan keturunan, tapi semuanya jantan ya. Akibatnya kalau betinanya mati, ya hanya ada satu-satunya betina itu lalu dia bertelur tanpa pembuahan. Lalu ketika betina ini mati kan, ya yang jantan tidak bisa bertelur soalnya. Jantan punya telur tapi tidak bisa bertelur gitu. Oke. Itu maka memang reproduksi seksual ini juga penting ya. Jadi itu oh ya ini kembali lagi tadi terjadi mutasi itu bisa seperti itu. Kalau allopolyploid ini mutasi yang terjadi uh, pada gen dari spesies yang berbeda ya. Misalnya kita mau menghilangkan jambu air dan jambu biji, bisa disilangkan, diserbuki, lalu nanti kita lihat keturunannya apa. Biasanya sifat yang hilang itu ini, sifat untuk menghasilkan keturunan. Steril, jadi buahnya itu tanpa biji. Buah-buah tanpa biji itu termasuk uh, bagian dari yang dihaploid. Yang lain lagi, misalnya jahe. Jahe itu dia poliploid tapi bertambah jumlah kromosom. Direkayasa sedemikian rupa jika misalnya jahe itu terjadi mutasi secara euploid, lalu semua urutan kromosomnya bertambah, misalnya menjadi tetraploid. Ketika bertambah jumlah kromosom, nah itu bisa mengakibatkan ukuran secara morfologi juga bertambah besar. Maka kalau kamu melihat jahe di pasar kan ada yang kecil-kecil, yang lokal, yang biasa, tapi yang ketika sudah dimodifikasi itu apa ukurannya bertambah besar, itu bisa terjadi seperti itu. Oke teman-teman, ini udah lebih 2 menit. Nah, saya kira cukup penjelasan tentang mutasi kromosom hari ini. Materi untuk PAS sampai di sini ya. Materi untuk PAS sampai di sini, silakan nanti teman-teman baca lagi. Ingat bahwa mutasi itu tidak selalu merugikan. Mutasi itu juga menjadi bagian semacam bahan baku untuk terjadinya evolusi. Bisa jadi kita manusia yang sekarang, ini kita juga terjadi mutasi sedemikian rupa sehingga kita masih bisa bertahan sampai sekarang. Karena mutasi itu juga sebagai bahan baku untuk terjadinya evolusi. Tentu bukan dalam waktu yang singkat, tapi dalam waktu yang panjang. Jadi pengaruh mutasi gen ini juga bisa untuk perubahan, ya perubahan produk gen, perubahan fenotip, bisa sifatnya kita daya tahannya bisa menjadi lebih kuat atau bisa sebaliknya. Jadi efek dari mutasi itu macam-macam, tidak hanya selalu yang negatif, tapi bisa juga menguntungkan. Saya kira itu teman-teman. Terima kasih sudah jam 8:30 lewat 3 menit. Saya kira cukup, tidak ada penugasan hari ini. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan kalian bisa tanyakan di classroom atau di Japri gitu ya. Lalu jangan lupa nanti seperti biasa momen OHO-nya ya, tuliskan di classroom momen OHO hari ini. Sekian, terima kasih teman-teman. Kalian bisa tinggalin ini. Kasih Pak. Kasih Pak. Kasih Pak. Kasih Pak. Kasih Pak. Kasih Pak. Oh, Kasih Pak. mana ya?